Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kenaro Singosari, Malang, Jawa Timur, datang ke Bandung karena terdedi-dedi. Ini ada satu kabar baru lagi ya, terkait dengan sindiran seorang DPR yang katanya Kang Deddy peminta disebut sebagai seorang raja. Dan ada satu lagi ya, terkait dengan Bapak Aing mensolusikan berupa bantuan ya kepada non Muslim. Ini juga ada kritisi juga, ada dikritisi juga. Ini loh ya yang saya kadang-kadang heran ya. Kami ini dari Malang, Jawa Timur ya. Semoga aja lah ya saya betul-betul bisa berkolaborasi ya. Jadi Kenaro ketemu prajurit Siliwangi ya, bisa berkolaborasi. Di saat seorang Bapak Aing yang luar biasa kinerjanya ya. Jutaan rakyat memujinya, bahkan berbagai negara mengakuinya. Ini ya kayak misalkan profil Ono Surono ya, itu mengkritisi juga ya. Terus ada lagi siapa itu yang dari partai terkait dengan dana hibah ya, berkaitannya dengan bantuan kepada non Muslim ya, terus pembangunan patung. Waduh, luar biasa. Sebenarnya mereka-mereka itu bisa ya, bisa meniru KDM itu bisa, asal berani jujur saja. Asal berani jujur saja ya. Jadi banyak hal-hal yang kecil yang dilakukan KDM ya, tapi itu memang merupakan bangunan dari sebuah rasa ya, rasa peka peduli ya. Contoh ya, hal-hal kecil. Waktu pada forum resmi ya, ada rapat kan, memang Bapak Aing ini kan berusaha momen-momen yang biasanya itu dilaksanakan di hotel atau di kantor kan sering dilaksanakan di ruang terbuka. Nah, pada saat ada kegiatan di ruang terbuka tadi ya, terus ada pengunjung ya, tergerak hatinya KDM ya untuk memberikan hidangan ya di depannya ya, untuk diberikan kepada pengunjung yang duduk di bawah. Ini hal kecil ya, tapi ini mendunia ya. Karena apa? Jadi Kang Deddy ini nggak bisa membohongi rasa ya. Di saat ada rasa yang harus dilakukan, yang harus diimplementasikan, dia langsung berbuat. Ya, sebenarnya ini menjadi sebuah keteladanan yang luar biasa. Bagaimana caranya kita memelihara hati ya, dengan mengimplementasikan yang dirasa. Ya. Di saat ketemu orang miskin ya, langsung spontanitas. KDM turun. Di saat menemukan anak muda yang kelihatannya punya kinerja keras, juga langsung mengapresiasi. Loh, yang begini loh kok DPR ini, aduh. Jadi saya melihat profil DPR ini semakin tidak jelas saja. Ya. Di saat DPR itu bermitra, ya, juga DPR memang punya peran ya, mengkritisi kebijakan ya, yang diharapkan dengan adanya DPR ini kan ada sinergitas. Tapi kalau misalkan apa yang dilakukan KDM ini selalu dicari-cari ya,
yang menurut DPR-DPR yang otaknya kotor ini menjadi sebuah celah ya untuk memframing KDM. Tapi menurut saya sebuah kebodohan lah ya. Di saat ratusan juta ya rakyat Indonesia, rakyat dunia itu mengagumi KDM. Mestinya numpang tenar sebagai KDM, sebagai DPR. Ya. Numpang tenar. Ya. Bagaimana era KDM yang betul-betul mengedepankan pikiran-pikiran out of the box. Nah, ini mestinya DPR ini mengambil peran ya. Yang punya ide, yang punya gagasan cerdas ya, turba ke bawah. Ya. Jadi jangan hanya pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutinitas ya. Misalkan di saat ada reses, nah, kegiatan reses turba. Ya. Jadi hanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutinitas saja. Kalau sepengetahuan saya KDM dulu waktu beliaunya masih di DPR beliaunya itu turun ke bawah. Ya. Turun ke bawah. Jadi bukan semata-mata di saat DPR itu difungsikan sebagai lembaga lembaga yang eksklusif ya. Jadi levelnya itu di saat berkomunikasi itu misalkan dengan gubernur ya, atau dengan dinas-dinas dan sebagainya ya. Dia lupa ya. Lupa mendengar suara rakyat. Dia itu dipilih rakyat. Makanya semakin gak jelas fungsi DPR ini. Makanya banyak isu rumor bubarkan saja. Ya. Bahkan sampai DPR RI bubarkan saja. Ya. Makanya kembali lagi saya flashback ya. Apa yang disampaikan Gus Dur. Insya Allah itu mungkin akan terjadi. DPR tidak ada fungsinya di Republik ini. Dihapuskan saja. Bisa jadi. Soalnya apa yang disampaikan Gus Dur itu banyak yang terbukti gitu loh. Ya salah satunya di saat DPR ini kayak anak TK, itu kan. Berarti maksudnya apa? Orang-orang idiot yang ada di DPR ini. Saya katakan orang idiot tadi ya itu tadi kayak menyoroti kinerja KDM itu dari sisi negatifnya. Ini loh ya yang mana yang bersifat mengkritik ya, menyoroti atau sebagai mitra ya. Kalau KDM juga makanya kinerjanya itu sudah luar biasa ya. Jadi ekspektasi di masyarakat itu luar biasa. Nah, di sini mestinya DPR ini ngimbangi ya. Bukan seolah-olah menjadi waliwah, waliwah sebagai pembisik seorang raja. Kebodohan yang luar biasa ya. Semoga ini menjadi yang terakhir kali ya untuk DPR ya melakukan sebuah kebodohan ya. Sehingga nggak dibully terus oleh warga bangsa ini ya. Jadi untuk para DPR ya yang dibully ya silahkan datang ke saya ya, hadir di podcast saya ya. Mari ya kita perbaiki citra-citra kamu ya. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya sudah puluhan tahun ya memahami kondisi sosial kemasyarakatan, memahami sosok ASN, memahami sosok DPR, memahami sosok pejabat. Makanya kali ini saya melihat KDM itu sosok yang hebat, ya, pendobrak, ya. Beliaunya itu berani, tegas, punya rasa, punya hati, dan punya kepekaan kepedulian. Ya, dia seorang budayawan, beliaunya juga seorang ulama. Lengkap sudah. Untuk itu
Sekali lagi ya, para penyinyir, ya, hentikan. Mari kita berinovasi, berkreasi. Semoga desa Sayati, ya, saya ada di desa Sayati paling tidak mampu memberikan warna desa Sayati, ya, untuk menjadi percontohan dalam sisi-sisi yang akan kami bangun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.